Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain memiliki rasa yang gurih dan lezat, apalagi setelah diolah menjadi pecel lele, jenis ikan ini pun memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ikan lele sekarang adalah jenis ikan air tawar yang paling banyak ditemui di pasar karena harganya yang sangat terjangkau. Ikan lele juga baik untuk kesehatan jantung Anda karena merupakan sumber protein yang rendah lemak. Tak jarang di media elektronik ditayangkan aneka cara pengolahan ikan lele sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik. Di samping dapat sebagai variasi menu, berikut adalah berbagai manfaat ikan lele untuk kesehatan yang dapat kita peroleh, yaitu sebagai sumber protein kaya fosfor, kesehatan kardiovaskuler, rendah lemak, kaya omega 3, dan sumber protein pendek. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ikan lele telah lama dibudidayakan oleh para petani Indonesia. Budidaya ikan lele ini banyak dipilih pula karena keuntungan dan kemudahan budidaya dibandingkan misalnya dengan ternak kelinci. Pada awalnya, jenis ikan lele yang dibudidayakan adalah jenis ikan lele lokal. Namun, pada tahun 1985, mulai diperkenalkan jenis ikan lele Dumbo yang diintroduksi atau didatangkan dari Taiwan. Bagi peternak lele dan pengembang bibit lele di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tentu sudah tahu kalau Margotuhu Kidul Pati adalah kota ikan lele di bumi Minatani. Secara administratif, Margotuhu Kidul adalah desa di Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Bagi peternak lele maupun pembibit lele di luar Kabupaten Pati, seperti peternak lele Rembang, peternak lele Kudus, peternak lele Jepara, pembibit lele Demak, peternak lele Blora, peternak lele Grobogan, peternak lele Semarang, dan umumnya peternak lele di Jawa Tengah tentu sudah tahu bahwa Margotuhu Kidul di Kabupaten Pati menjadi pusat pengembangan industri ikan lele. Saat ini, usaha lele menjadi usaha profit dan sudah dilakukan banyak orang yang melakukan pengembangan ternak lele. Selain sudah banyak bantuan, cara dan konsep dikembangkan peternak lele saat ini sangat mudah. Selain sudah banyak bantuan, cara dan konsep yang dikembangkan peternak lele saat ini sangat mudah, apalagi bagi warga Pati yang kebanyakan adalah peternak lele dan pembibit lele. Dalam sejarahnya, sekitar tahun 2003, awal warga Margotuhu Kidul, Kecamatan Margoyoso Pati, hanya beternak lele tanpa membibit lele. Pada awal mulanya, ternak lele di sini itu hanya sekedar untuk hiburan, 1-2 kolam, karena ikan lele kalau dikasih makan itu respon makannya bagus sekali. Jadi kita yang memberi itu merasa senang. Dulu ada beberapa orang yang mencoba budidaya ikan lele, terutama pembenihan ya di sini. Jadi terus ya teman-temannya ada yang lihat, ada yang seneng, terus bikin. Akhirnya merata ke satu desa. Termasuk saya, niat budidaya ikan lele itu bukan untuk pekerjaan. Awal-awalnya seperti itu, kolamnya juga nggak banyak. Pada waktu dulu itu pertama itu kita belum punya induk, belum punya induk, artinya kita masih bahasanya petani penokol. Kita membeli benih lele yang sebesar korek api, kemudian kita pelihara di dalam kolam di belakang rumah, dan biasanya tenggang waktu itu 1 bulan itu sudah bisa kita panen. Ternyata lambat laun dari 1 kolam itu ada keuntungan antara 200 sampai 300 ribu per kolamnya. Jadi akhirnya kita ternyata dengan hiburan seperti ini akan mendapatkan hasil. Kemudian akhirnya kita kembangkan, tambah 1 kolam lagi.
Udah tambah 1 kolam lagi, akhirnya kok untungnya lumayan kan gitu. Terus akhirnya kita memang berkeinginan untuk memperbanyak kolam lagi. Para pembenih lele di Margotuhu Kidul bukan merupakan pekerjaan sampingan, melainkan sudah merupakan pekerjaan utama sebagai penopang kehidupan di keluarga. Mereka rata-rata beralih dari pekerjaan yang lain seperti petani, tukang, sopir, dan pekerjaan lainnya. Pekerjaan saya itu menjual es dawet di pinggir jalan yang pakai terpal, kemudian ada meja satu, ada bangku. Disitulah saya termotivasi karena ada orang yang lewat kebetulan jajan es, dia beli es 1 gelas Rp1.000, tapi ketika itu mereka itu ngobrolnya 1 jam, dan ujung-ujungnya akhirnya dia nanya, "Pak, jualan dawet itu modalnya berapa?" 50.000. Duit 50.000 itu aja dapat es 2 termos, kemudian kita beli sirup itu 2 kilo dapat 2 toples. Dan pada waktu itu saya beginikan, hari gini duit 50.000 ditungguin pagi sampai sore. Terus terang di dalam hati saya juga tersinggung, tapi kita juga malu, tapi apalah daya memang saat itu keadaan saya seperti itu. Kerja di pabrik, tapi karena ya mungkin jiwa saya enggak cocok kalau kerja di pabrik ya. Terikat masuk pagi pulang sore setiap hari itu jenuh, bosen. Terus akhirnya saya beralih profesi jadi servis elektronik kira-kira 5 tahun. Memang terus di sini kemayoritas kan petani, petani tambak atau petani sawah. Jadi kebanyakan orang itu menggantungkan kehidupannya itu dengan petani. Kerja di tambak, tapi orangnya itu selalu stres saja, terus ganti pekerjaan, yaitu bibit lele, karena teman-teman hasilnya dicoba sangat lumayan. Margotuhu Kidul memiliki kelebihan sumber daya alam yang luar biasa, yang tidak mesti dimiliki daerah lain, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat cukup cerdas untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya alam. Di sini kandungannya besinya itu di bawah rata-rata, dibilang bersih lah. Terus kemudian dari pH-nya juga memenuhi syarat, dari kadar asam memenuhi syarat. Pokoknya rata-rata itu di bawah standar, Pak. Di sini itu airnya. Budidaya ikan lele memang merupakan usaha yang cukup menjanjikan, di mana ada budidaya pembenihan dan budidaya pembesaran. Tetapi masyarakat Margotuhu Kidul hanya beberapa orang yang memiliki budidaya pembesaran. Yang lainnya merupakan pembudidaya benih lele, karena hal ini dipandang lebih mudah dan memiliki keuntungan yang lebih besar. Karena dengan pembenihan ini kan modalnya kecil, tidak butuh tempat yang luas. Kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah, di samping-samping rumah atau di belakang rumah. Jadi biasanya usaha pembenihan ini tidak jauh dari pekarangan. Untuk memudahkan aktivitas kita, pengontrolan dan segala macam lebih dekat. Tidak membutuhkan waktu yang luas dan waktu yang pendek, Pak. Modal yang kecil tapi untungnya besar. Makanya kita memilih budidaya pembenihan. Kalau budidaya pembesaran itu harus butuh lahan yang luas. Tidak semua warga mempunyai lahan, gitu. Modalnya pun kalau pembesaran banyak. Artinya gini, kalau rumus secara teori 1:1, 1 kilo pakan untuk menghasilkan 1 kilo daging. Tapi kalau pembenihan tidak, kita beli 1 sak aja bisa 1 minggu. Kalau pembesaran 1 sak sehari habis, padahal biayanya lebih besar. Makanya kita memilih untuk pembenihan. Kalau pembenihan memang agak repot, karena apa? Seminggu sekali kita lakukan grading, karena lele ini merupakan binatang yang kanibal. Kalau tidak kita grading, kita terlambat gradingnya, benih itu akan habis, gitu, Pak. Budidaya benih lele memiliki potensi yang luar biasa, karena konsumsi ikan lele semakin besar sehingga memiliki harga jual yang stabil, yaitu di harga 20.000 per kilogram, sudah mengalahkan kondisi harga bandeng yang naik turun. Bahkan harga bandeng sampai di kisaran 10.000 per kilogram. Ini berefek pada permintaan benih yang sangat tinggi. Sampai saat ini benih yang tersedia masih belum memenuhi tingginya permintaan, sehingga
ini merupakan peluang yang sangat besar dalam usaha pembenihan ikan lele. Sejak warga desa Margotuhu Kidul beralih mata pencahariannya menjadi pembenih lele, memberikan dampak yang signifikan pada sisi ekonomi. Mereka tidak salah memilih hidup dengan benih lele karena hasilnya memang sangat menjanjikan. Ya, secara ekonomi ya memang sangat bagus sekali untuk pendapatan masyarakat di sini, sehingga yang semula menjadi sampingan ini kebanyakan rata-rata menjadi usaha pokok gitu. Jadi sangat bagus sekali lah untuk perkembangan perekonomian di Margotuhu Kidul. Artinya ya kita buruh tani, kita buruh tambahan gitu. Tapi setelah adanya budidaya lele, masyarakat itu tidak ada yang menganggur. Semua masyarakat itu mempunyai sumber pendapatan. Sampai sore pokoknya pikiran kita tiap hari yang ada hanya di lele. Dari lelah ini akhirnya ekonomi kita itu mulai beranjak naik ke atas nih. Memang dari dulu Pak, memang saya sepeda motor itu dari kecil aja sampai dewasa nih, itu tidak punya kita. Mampu beli sepeda motor itu setelah ada benih lele. Karena pembenihan itu pada dasarnya kalau di prosentase keuntungannya bisa mencapai 300%. Misalkan kalau kita hitung-hitungan ya, misal biaya operasional yang saya maksud di sini adalah pakan, Pak. Kalau pakannya habis 15 juta, itu biasanya panennya dapat duit kotor itu sekitar 15 juta. Guys, memang kalau untuk pendapatan secara umum masyarakat itu rata-rata ya punya tabungan. Ya 3 juta, kurang lebih 3 juta, 4 juta lah, gitulah. Kalau kolamnya itu di atas 30 kotak, 30 kolam artinya dia panennya pasti di atas 50 juta. Kalau sekarang kurang lebih 25 jutaan. Ya itu satu indukan paling banyak 15 juta. Saya panen dapat 38 juta. Itu biaya pelet ataupun cacing sutra dan vitamin itu habis 8 juta Pak. 8 juta itu bisa mendapatkan kotor 38 juta dalam waktu 1,5 bulan. Kalau di rumah kurang lebih 30 Mas. Ya untuk dapat, kan ini saya hasil lele ya, cara bisa membeli tanah ini, tanah yang saya pakai untuk lelenan. Kan saya dulu di rumah bapak sebelah, terus saya beli kan dari hasil lele, kan utang dulu lah sama kakak saya, kan gede kakak saya, terus saya utang dulu, terus hasil lele untuk bayar dia, bisa untuk bangun rumah juga, bisa untuk angsur hutang juga untuk kebutuhan sehari-hari itu Pak. Dari hasil lele inilah yang kesemuanya itu ya untuk mencukupi ekonomi, kemudian untuk biaya anak sekolah, kemudian ya untuk kebutuhan hari-hari kepada keluarga. Dan alhamdulillah sampai sekarang apa yang saya harapkan ini memang artinya tercapai. Saya tidak nyangka, tidak bermimpi kalau saya itu bisa beli mobil atau sepeda motor, tidak mimpi. Tapi sekarang dengan adanya alhamdulillah kami punya sepeda motor 4, masih mampu kebeli mobil. Tetapi sekarang harapan kami juga masih kepengen lagi, udah punya mobil rasa-rasanya kepengen satu lagi Pak nih, pengen tambah lagi. Ini adalah untuk menambah motivasi kita bekerja. Karena hampir 80% masyarakat pembenih lele, maka yang dibicarakan setiap kesempatan adalah bagaimana tentang benih lele mereka, bagaimana cara mengatasi berbagai kendala, dan bagaimana cara mengembangkan usaha mereka. Awal-awalnya dulu gengsi Pak. Dulu saya sama Mas Imam ini kalau gonjangin jerigen itu malu Pak. Kerja kok gue sepeda motor gonjek ke jerigen itu. Malu dulu itu Pak, betul, sampai ngumpet-ngumpet itu. Tapi sekarang enggak, ternyata setelah kita gonjangin jerigen pulang, ternyata di kantong itu kotak Pak. Karena apa? Kita mengantongi hasil jual dari pada benih gitu loh. Kenapa kita harus malu kan gitu? Secara tidak langsung pendidikan wirausaha ataupun pendidikan entrepreneur itu sudah tertanam dengan sendirinya dari usaha budidaya lele. Jadi kita sudah biasa
untung dan sudah biasa rugi. Kalau untung jelas siap ya, kalau rugi kan belum tentu semua orang siap. Tapi setelah kita mengalami beberapa kali kerugian, akhirnya jiwa wirausaha kita terbentuk dengan sendirinya. Mental wirausaha kita terbentuk dengan sendirinya. Enaknya usaha itu kalau saat udah komplek nih, lebih enak. Jadi kita usaha tanpa keluar dari desa. Artinya gini, kita butuh pelet, sudah ada yang pengepul pelet. Kita butuh cacing sutra, sama juga sudah ada penjual cacing sutra. Bahkan kita mau jual saja itu tanpa keluar desa. Di desa itu secara otomatis sudah ada semacam organisasi. Jadi mereka itu melihat peluang usaha, ternyata cacing sutra ini tiap hari digunakan. Artinya mereka terbentuk sendiri. Saya kepengen jadi pengepul cacing sutra. Yang penjual pelet juga sama. Dari toko kelontong itu pasti secara otomatis dia menyediakan toko kelontong. Kemudian yang masalah penjualan, bakul-bakul di sini sudah banyak sekali. Artinya memang sangat mudah kita untuk budidaya lele. Semuanya sudah ada gitu loh Pak. Kayak pemuda-pemuda sini sudah tidak bingung lagi nyari pekerjaan. Malah kalau mau nyari temen, dalam arti untuk ngerawat benih kita ya, mungkin pas karena kolam kita banyak jadi kekurangan tenaga, kita nyari temen aja untuk ngerawat benih itu susah. Nyari ABK itu susah karena rata-rata pemuda di sini itu mereka melakukan pembenihan semua. Secara tidak langsung kayaknya sudah tidak ada pengangguran lagi di desa kita. Kata para pembenih lele ini, mungkin pekerjaan kami ini kelihatannya main-main, nggak meyakinkan menghasilkan uang jutaan rupiah. Tapi nyatanya memang demikian karena proses produksinya sangat mudah. Syaratnya cuma satu, harus fokus, maka akan berhasil. Pertama menyiapkan lahan yang kosong, yang dikasih air sedikit biar indukannya itu tidak kelihatan dari atas, maksudnya tidak nongol gitulah badannya. Nah, terus indukannya itu antara jantan dan laki-laki perempuan itu betina, jantan dan betina itu di satu pasang gitu. Jadi kalau 4 kolam itu 4 pasang, berarti indukannya itu 8. Jantan betina 8. Terus kalau udah netas 2 hari udah netas kan bibit kan lavanya kan udah gerombol-gerombol gitu. Terus 1 hari lagi dia menyebar, terus dikasih cacing sutra selama 7 hari. Kalau udah cacing sutra udah selesai, baru pakan bubuk ya sekitar 2 kilo lah untuk melatih perutnya yang masih labil. Terus seterusnya pakai pakan kristal di atasnya bubuk tadi yang semakin kasar dikit lah. Terus ketika udah ukuran 22-23 itu masih kristal juga, tapi kalau udah ukuran 34 sampai ke atas bisa butiran, pakan butir. Tantangan awal dalam bisnis budidaya benih lele ini adalah cara pemasarannya. Namun sekarang sejak Margotuhu sudah dikenal oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan perkembangan teknologi IT dengan adanya media sosial menjadikan pemasaran benih lele ini semakin pesat. Pemasaran dulu itu kita belum punya pengalaman. Artinya itu kemampuan daya pikir kita itu hanya sebatas kalau orang lihat, kalau orang kenal pasti mereka akan lebih gampang untuk mencari kita kan gitu. Tetapi kalau sekarang ini berdasarkan dari pengalaman hidup. Begitu kita nempel-nempel brosur ternyata nggak ada hasil. Akhirnya kemudian kita setiap ada pertemuan baik di kecamatan atau di desa, itu kami sama sekretaris kelompok itu meminta waktu Pak. Ya itu saya pikir promosi yang lebih cepat. Hampir setiap hari itu udah ada pengepul yang muter di desa kita. Selain pengepul juga banyak petani pembudidaya pembesaran yang langsung terjun ke wilayah kita, ke desa Margotuhu Kidul untuk mencari benih langsung ke petani-petani seperti saya. Jadi untuk pemasaran saat ini kayaknya sudah tidak ada masalah lagi. Dari situ kemudian informasi itu berkembang. Kemudian ada lagi datang lagi anak KKN itu
dia juga sama, dia membantu kita menyebarkan bahwa di sini itu ada potensi benih lele. Jadi sekarang lebih enak lagi, karena apa? Hanya kita lewat media sosial, jadi jaringan kita itu sudah se-Indonesia. Nah, itu akhirnya untuk masalah pasar sudah terselesaikan, tidak ada masalah lagi. Hanya saja kita belum mampu melayani di luar pulau, karena memang kemampuan kita untuk mengirim benih di luar pulau itu memang belum ada saat ini. Budaya yang luar biasa yang patut kita tiru untuk bangsa tercinta adalah sistem kehidupannya. Mereka bersaing sangat sportif, saling menjaga hubungan antara pembenih yang satu dengan yang lain. Pak, kalau memang ada teman-teman yang berendak kepengen budidaya lele, kami terbuka Pak, siap memberikan ilmu kepada teman-teman supaya memang ilmu kita ini bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Kita siap untuk mendampingi Pak, misalnya dari siklus mulai tahap awal sampai proses penjualan, kita siap sama teman-teman, siap Pak kita Pak. Di Margotuhu Kidul ini keunggulannya pertama itu tadi Pak, sumber daya manusianya, kemudian terus pelaku pembenih lele itu biasanya memang sering hampir tiap hari tiap malam itu ketemu Pak, kita sharing, apalagi terutama kalau ada yang habis panen. Biasanya kebiasaan di sini kalau habis panen itu syukuran Pak, syukuran artinya kita masak bareng-bareng terus kita undang teman-teman diajak makan bareng-bareng. Disitulah itu nanti terjadi komunikasi yang baik. Jadi antara pembenih yang berhasil dengan pembenih yang panennya banyak, di situ mereka akan saling tukar pengalaman. Contoh soal gini Pak, ketika berkumpul pasti yang panen hasilnya banyak dia akan bercerita kepada teman-temannya. Jadi yang kurang berhasil mereka itu hanya menjadi pendengar setia Pak. Tetapi teknik-teknik yang diutarakan oleh teman kita yang berhasil nanti akan dijalankan sama teman-teman gitu loh. Jadi memang teknologinya di Margotuhu Kidul sangat cepat karena banyak pelaku. Di mana ada contoh ada yang panen mendapat 70 juta. Pasti teman-teman itu melirik sistemnya seperti apa, makanannya pakai apa, vitaminnya pakai apa. Nah, di situ itu ada keterbukaan. Jadi kemudian teman-teman pada meniru dengan sistem yang sudah berhasil. Jadi kita jalan itu sudah tidak coba-coba Pak. Mereka berhasil, kita harus bisa kan gitu. Disitulah biasanya saya pikir pengembangan teknologi sangat cermat karena setiap di warung, setiap ketemuan sama teman yang dibicarakan tidak hal lain, pasti lele gitu loh Pak. Antara tidak jauh dengan lele kan gitu. Seperti bisnis lainnya, pembenih ikan lele juga memiliki beberapa resiko. Walaupun presentasinya dibilang kecil, tetapi tidak bisa disepelekan. Sebenarnya kita tahu untuk mengatasi kegagalan. Contoh soal, ketika hujan, habis terik hujan, kalau kita tidak langsung action, misalnya nunggu pagi lah, itu lele tidak bisa seperti itu Pak. Malam jam 1 malam hujan, begitu hujan reda, langsung kita action. Untuk treatment air, minimal kita membuang air untuk mengganti air yang baru. Atau kita ada langkah lain, kita tebar garam. Nggak bisa ini. Biasanya kegagalan sebenarnya setiap ada kegagalan, sebenarnya tahu Pak. Hanya keterduran kita sendiri kegagalan itu. Sebenarnya kalau kita fokus, segala-galanya itu dari induk. Kita fokus ke protein induk, kita jamin. Saya yakin kegagalan itu bisa diatasi. Yang menjadi titik penting dari sebuah budaya adalah keberlangsungan untuk anak cucu masa depan bangsa. Pembelajaran di sini tidak langsung secara istilahnya fokus secara kelompok tidak Pak. Mereka itu sosialisasinya hanya melalui perkumpulan-perkumpulan. Jadi pemuda-pemuda di sini itu punya ada organisasi Pak. Jadi kelompok ada salah satu ada Teletubbies, ada Mujahidin, terus ada Karang Taruna. Dari situ itu Pak, nanti kita sosialisasinya melalui itu, atau kita bahkan ngobrol di warung kopi itu aja udah kita bisa sosialisasi ya. Dari perjuangan yang dilakukan, memberikan nilai sangat positif di berbagai kalangan.
sehingga dapat menjadikan Desa Margotuhu Kidul ini mampu menjadi juara 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan mampu menjadi salah satu kiblat pembelajaran pembenihan lele. Perjuangan pembenih lele di Margotuhu Kidul memang sudah tergolong luar biasa, tetapi tentunya mereka tidak puas sampai di sini saja. Masih banyak harapan yang ingin mereka raih. Kalau bisa pemerintah sudah menyediakan lah ini obat untuk penyakit ini yang dalam tanda kutip di situ bahan-bahannya alami yang tidak berbahaya untuk manusia. Kalau ada teknologi yang baru lah, tolong bisa diharapkan nanti bisa membantu lah kaitannya dengan pembibitan lele sehingga keberhasilannya itu semakin tinggi. Bisa memproduksi pakan sendiri. Bibit lele untuk di daerah Pati dan sekitarnya itu bisa di cover oleh dari Desa Margotuhu Kidul. Permajaan Indo. Harapannya saya semoga bibit lele selalu lancar, sehat, nggak ada halangan satu apapun, bisa untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari bisa tercapai. Makin kedepannya makin sukses.